Setelah timnas U17 kalah dari Korea Utara, ini mencuat kabar ada bahwa di medsos sebelah Korea Utara terindikasi ya melakukan pencurian umur besar. Bung Goli kita bahas. Jadi memang timnas Indonesia memang kalah ya 6-0 melawan Korea Utara, tapi yang menarik adalah mencuat atau banyak fiti-fiti yang membahas tentang kebenaran dari umur pemain Korea Utara U17. Kalau memang dilihat secara fisik dan juga secara looks ya, secara wajah gitu, postur, itu sebenarnya memang agak janggal sih ya, terlepas dari kekalahan timnas Indonesia ini. Tadinya Bu Golin tidak sadar ya, bahwa memang pemain Korea itu secara fisik itu berbeda dengan mungkin kebanyakan usia 17. Tapi setelah Bu Golin lihat-lihat wajah-wajah pemain, kemudian postur itu memang sepertinya iya sih. Tapi kita banyak yang berkomentar juga kalau misalkan udah kalah mah udah aja kalah, nggak usah dicari-cari kesalahan tentang kekalahan timnas Indonesia ini. Terus ada juga yang berkomentar bilang membandingkan mungkin dengan timnas dari Kamerun yang U17, kemudian dari negara-negara Afrika, mereka memang postur besar, wajahnya juga tidak sesuai. Tapi kan dari Afrika itu dengan Asia itu beda ya rasnya ya. Kalau ras Afrika mungkin rasnya apa namanya gitu, ras Afrikan apa gitu. Kalau di Indonesia kan kebanyakan itu, kalau Korea itu mungkin ke Mongoloid ya. Memang sebenarnya kalau misalkan ada di suatu kompetisi, kalau misalkan kita mau seminggu biasanya menjelang kompetisi, Bung Golin dulu seperti pada saat di Hornas itu 16, kemudian Suratin U17 itu sebelum seminggu ya, biasanya seminggu sebelum pertandingan atau kompetisi dimulai itu kita melakukan screening, yaitu di mana ada pengecekan ijazah, mencocokkan umur ini sesuai atau tidak, kemudian dicek fisik ya, sesuai apa tidak. Kalau misalkan kita lolos, tidak terindikasi pencurian umur ya kita lolos. Tapi ada beberapa pemain juga yang dicurigai tidak sesuai dengan tahun kelahirannya. Jadi untuk Korea Utara sendiri mungkin kenapa kalau misalkan dia memainkan pemain di atas 17 tahun ya, kenapa dalam proses screening ini mereka bisa lolos, itu kan menjadi pertanyaan. Jadi mungkin itu yang menjadi sebab banyak komentar juga mengatakan bahwa tidak usah mencari kambing hitam dengan kekalahan timnas U17 6-0 ini, dengan mengkait-kaitkan bahwa pemain Korea Utara itu umurnya mungkin 22 ya, 22, 23 gitu. Jadi seperti tidak seimbang lah di lapangan itu. Ya tapi itu yang terjadi ya. Kalaupun memang mereka mau, Korea Utara itu U17 bisa saja, karena mereka itu kan pemerintahnya juga tidak terbuka ya, tertutup. Itu bisa saja dilakukan demi mengejar prestasi atau nama baik Korea di kancah dunia sepak bola. Tapi kalau misalkan enggak, ya memang berarti proses screeningnya lolos. Tapi kalau misalkan iya, ini adalah presiden buruk buat sepak bola, terutama di kawasan Asia. Jadi terlepas benar atau tidak, memang timnas Indonesia sudah kalah. Coach Nova juga sudah mengatakan di media setelah kekalahan timnas U17 bahwa tidak hanya kita itu sebagai pelatih atau sebagai tim kepelatihan tidak hanya mempersiapkan fisik dan mental saja, tapi kita harus juga mempersiapkan skill dan individu para pemain. Ini ada waktu sedikit, mungkin beberapa bulan untuk ke Piala Dunia, mungkin hampir 1 tahun. Mungkin Coach Nova akan lebih memfokuskan diri kepada skill individu dan pengambilan keputusan pemain, yaitu mungkin visi misi bermain itu ya. Pengambilan keputusan kapan harus selepas bola, kapan harus pegang bola, kapan harus positioning bola, ya mungkin hal-hal elementer seperti itulah. Jadi itu ya pemberitaan tentang isu adanya pencurian umur di timnas U17 Korea Utara. Salam timnas Indonesia.